bursa pemimpin Jakarta dulunya bertentangan, kini disinyalir akan diusung maju Pilgub Jakarta bersama PKB. Hal ini diamini Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah yang mengaku sudah bicara dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar terkait Pilkada Jakarta. Basarah bilang kemungkinan besar akan bekerja sama politik dalam Pilkada Jakarta. Saya juga sudah sampaikan dengan Pak Muhaimin Iskandar, kemungkinan kita akan melakukan kerjasama politik masuk di dalam Pilkada DKI Jakarta. Kalau kemungkinan PKB mengusung Pak Anies Baswedan sebagai calon Gubernur DKI Jakarta, maka ketika kerjasama kami dengan PKB direalisasi dalam Pilkada Jakarta, sangat mungkin pembicaraan mengenai kerjasama politik mengenai calon yang diusung dari PKB dalam Pak Anies Baswedan bicarakan dengan calon yang mungkin akan kami usung dari PDI Perjuangan. Tapi sekali lagi, bak gayung bersambut, mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan pun mengaku tertarik jika dirinya diusung PDIP untuk Pilkada Jakarta. Dirinya merespon perihal PDIP yang mengaku tertarik mengusung Anies untuk maju. PDIP juga menarik. Wah. Jadi sambil kita lihat hari-hari ini kan, mudah-mudahan nggak lama lagi sampai pada kesimpulan. Tapi PDIP menarik ya Pak? Menarik. Selain Anies Baswedan, bursa nama Pilkada Jakarta yang mencuat yakni mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang diusung Partai Gerindra. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad ingin menduetkan Emil dengan kader internal Gerindra di Pilgub Jakarta. Soal posisinya Kang Emil itu sudah Gerindra putuskan dan diberikan rekomendasi untuk maju di Pilkada DKI. Demikian. Saya rasa bukan berbeda, tetapi pasti akan sama. Bahwa Ridwan Kamil akan direkomendasi maju di DKI Jakarta. Setidaknya sudah ada beberapa nama yang mencuat di bursa Pilkada Jakarta. Mulai dari Basuki Cahayapurnama atau Ahok, Anies Baswedan, Ridwan Kamil, hingga putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep. Tim Liputan, Kompas TV. Wacana PDI Perjuangan dan Partai Kebangkitan Bangsa PKB usung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta semakin mencuat. Komunikasi pun mulai gencar dilakukan antara PDIP dengan PKB. Lalu apa sebenarnya alasan kedua partai ini mengusung Anies Baswedan? Apakah pertimbangan peta elektoral suara Anies yang dinilai masih unggul di Jakarta? Lalu bagaimana juga pertarungan calon lain seperti Ridwan Kamil dan sejumlah nama lain yang muncul? Kami akan bahas bersama sejumlah narasumber yang hadir melalui sambungan virtual. Ada politisi PDI Perjuangan Ciko Hakim dan Direktur Eksekutif The Political Literacy Gun Gun Herianto. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Bang Ciko, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ke Bung Ciko lagi nih, tanya soal saat ini sepertinya berbeda dengan pada saat Pilpres lalu. Kalau kemarin jadi rival gitu, sekarang udah mulai lirik-lirik nih ke Mas Anies Baswedan sesuai dengan pernyataannya Bung Ahmad Basarah. Ada apa sebenarnya nih Bung Ciko? Nggak ada apa-apa. Sebenarnya kan politik di Indonesia ini kan memang setiap negara mempunyai kekhasan ya dalam berpolitik. Kita ini khasnya memang yang diutamakan adalah hubungan-hubungan kekeluargaan, hubungan yang sifatnya gotong royong, dia sama antar anak bangsa, dan juga kalau kita mau jujur semua partai politik kan pada akhirnya mengakui Pancasila sebagai patokan kita hidup berbangsa dan bernegara. Jadi pada prinsipnya semua itu bisa saja terjadi koalisi atau kerjasama politik antar partai politik manapun dengan tokoh manapun yang selama ini memang telah muncul di publik sebagai tokoh politik atau pimpinan daerah. Nah ini suatu hal yang biasa. Kalau kita bicara soal Anies Baswedan begitu ya, PDI Perjuangan kan pernah bekerja sama erat dengan Pak Anies ketika Pak Anies waktu itu kalau tidak salah sebagai juru bicara di masa kampanye Jokowi di memasuki periode yang pertama. Nah, jadi bukan hal yang baru gitu. Nah, terkait dengan di DKI Jakarta, memang betul beberapa senior kami, khususnya Pak Ahmad Basarah sudah melakukan pembicaraan secara informal dengan Gus Imin dan membicarakan kemungkinan kerjasama, dan salah satunya adalah kerjasama politik untuk mengusung apabila PKB serius mengusung
Anies Baswedan. Namun di PDI Perjuangan tentu kami berharap di dalam kombinasi calon gubernur dan calon wakil gubernur yang akan kami usung di Pilkada DKI Jakarta ini, kami menginginkan ada kader kami di situ, dan itu suatu hal yang wajar-wajar saja, cukup pantas karena memang PDI Perjuangan memperoleh suara kedua tertinggi di DKI Jakarta, dan selama ini memang eksistensi PDI Perjuangan di Jakarta ini cukup kuat, dan ini selain itu juga kader-kader yang kami sebutkan sebelumnya itu memang adalah sosok-sosok yang mumpuni dan mempunyai tingkat keterkenalan yang cukup baik di Jakarta, seperti Bu Risma, Pak Ahok, kemungkinan juga ada Pak Jarod, ada juga Mas Andika Perkasa dan lain-lain. Nah, prinsipnya yang kami ingin utamakan adalah bagaimana sosok-sosok yang akan kami usung ini bisa menjawab tantangan-tantangan ke depan. Karena DKI Jakarta akan menjadi DKJ, daerah khusus Jakarta, dan masalah aglomerasi, masalah penganggaran yang baru, masalah prioritasnya sebagai daerah khusus ibu kota sudah tidak ada lagi. Dan ini juga menjadi tantangan baru bagi pemimpin yang ke depan. Artinya pemimpin-pemimpin yang kita cari adalah yang betul-betul berpengalaman dan mempunyai rekam jejak, mempunyai well equipped atau siap betul untuk menghadapi tantangan seperti itu. Artinya pengalaman administratif, birokrasi dan lain-lain itu harus mereka miliki. Jadi tidak salah kalau Pak Anies Baswedan masuk dalam kategori itu, karena beliau pernah memimpin DKI Jakarta, pernah jadi menteri, ya kan. Tapi juga nama-nama di internal kader kami juga sangat pantas, seperti Pak Ahok yang tentunya pernah menjabat sebagai gubernur, pernah jadi anggota DPR dan lain-lain. Jadi ini masih dalam pencermatan di internal kami. Pencermatan itu meliputi menyoroti hasil-hasil survei, melakukan simulasi-simulasi, bisa bila calon ini dipasangkan dengan ini, bila calon ini dibalik, mana yang cagup, mana yang cawagup dan lain-lain. Nah, ini masih dalam proses itu, dan seperti juga di seluruh daerah yang akan menggelar pilkada. Belum ada sampai hari ini yang mendapatkan surat rekomendasi. Kalau surat tugas sudah ada, tapi kita memang betul-betul berhati-hati karena ini menyangkut dengan kemajuan suatu daerah, dan juga yang tidak kalah penting adalah kemungkinan untuk menang. Oke, saya sekarang tanyakan dari perspektif outsider nih, Kang Gun. Ya. Ini kan di Pilpres kemarin, PDI Perjuangan maupun juga Anies Baswedan sepertinya berbeda secara politik maupun ideologis kan berbeda. Ya. Dan ini seperti dua entitas yang berbeda kalau kita juga bicara soal Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2018 lalu. Sekarang tiba-tiba ada intensi untuk melirik Anies Baswedan. Menurut analisis Anda apa yang terjadi sebenarnya? Iya, semua partai sekarang, Mas Radit, menurut saya sedang melakukan belanja nama, belanja masalah atau belanja isu. Jadi ini FCR namanya, Finding, Conclusion, Recommendation. Jadi ujungnya pasti rekomendasi. Ya. Tetapi kalau kita bicara soal sosok Pak Anies, PDI Perjuangan, dan rencana misalnya koalisi atau komunikasi untuk membangun koalisi dengan sebut aja PKB, itu kan lagi proses penjajakan. Akan ditentukan oleh 3 hal menurut saya. Kalau pertanyaannya kenapa, ya 3 hal ini yang biasanya menentukan. Pertama itu aspek figur. Jadi figur yang punya tingkat elektabilitas tinggi udah pasti kan menarik minat partai. Dan Pak Anies ada satu di antara brand yang pernah bertarung dan kemungkinan bisa bertarung. Dalam konteks political marketing, dia masih punya marketplace yang bagus di DKI. Kemudian yang kedua dari sisi momentum. Momentum sekarang tentu 2024 maksud saya agak berbeda dengan momentum Pilkada DKI 2017. 2017 kan dulu PDI Perjuangan sudah jelas punya positioning. Pak Ahok begitu ya. Dan tentu dinamika 2017, 2012 sebelumnya ya, kemudian 2024 itu berbeda, sehingga momentum ini ada namanya kebutuhan strategis untuk memajukan siapa, ya kan? Dan konteks lingkungan politik yang berubah itu juga pasti akan jadi pertimbangan. Maksud saya PDI Perjuangan 2017 tentu menjadi bagian dari the ruling party, dan di 2024 berpotensi menjadi kekuatan penyeimbang di luar kekuasaan. Ini ongoing prosesnya kira-kira begitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah faktor kompetitor.
Oke. Karena biasanya aksi reaksi siapa kompetitor yang berpotensi untuk maju di gelanggang pertarungan. Apakah misalnya Ridwan Kamil ataukah ada misalnya sosok lain yang ada semacam politik asosiatif dengan orang yang berkuasa saat ini. Oke. Ya kan? Ini yang disebutkan kekuatan rujukan atau reference power. Sebut aja misalnya Kaisang dengan Pak Jokowi begitu ya. Nah, ini kan semua akan dihitung oleh partai. Ya. Bacaan-bacaan itu muncullah indikator-indikator untuk menentukan siapa. Oke. Dari 3 faktor tadi, sosok, momentum, kaitannya dengan kebutuhan strategis, lalu juga kompetitor gitu ya. Ya. Saya tertarik dengan momentum dan kebutuhan strategis. Meskipun PDI Perjuangan dan Anies Baswedan ini merupakan 2 entitas yang berbeda. Sepertinya memang kalau saya baca akan ada kepentingan yang sama. Ya. Kepentingan apa kira-kira yang bisa kita tarik kalau kita simpulkan sementara ini? Kalau saya lihat kepentingan itu kan selalu ada 2 hal ya. Ya. Pertama kepentingan idealis. Oke. Yang tadi Mas Ciko udah sebut tuh, Ya. itu narasi-narasi idealis. Idealis, ya. Yang kedua adalah kepentingan realistis ya dalam konteks bacaan kebutuhan partai hari ini. Contoh misalnya, apakah PDI Perjuangan dengan sekian stok yang tadi disebut nama ya. Oleh Bung Ciko itu punya yang disebut dengan positioning yang kuat dalam konteks misalnya market elektoral PDI Perjuangan hari ini gitu, di Jakarta. Oke. Tentu kita tidak bisa menafikan PDI Perjuangan di Jakarta itu kan memperoleh suara sangat signifikan di bawah PKS kan. Betul. PKS itu seingat saya 16-an sekian persen, PDI Perjuangan itu 14, sekian persen. Jadi kalau berpenjajakan koalisi dengan PKB kurang lebih kan dapat 7%-an sekian. Ya, itu tentu akan menjadi satu line up yang potensial di DKI gitu ya. Kalau kemudian ada komposisi orang yang bisa didorong oleh PDI Perjuangan dalam konteks pertarungan besok November. Cuman masalahnya kalau ditanya kepentingan apa, ya tentu selalu bicara soal selain tentu aspek yang idealis tadi adalah benefit ya kan, keuntungan. Keuntungan yang saya maksud adalah keuntungan dalam kekuasaan. Ya kan ini kan tidak hanya bicara DKI juga, tetapi juga setelah misalnya pilkada di November 2024, next kan juga bicara soal positioning 2029 dan lain sebagainya. Ini kan DKI ini spot yang sangat bagus gitu ya untuk kemudian untuk political publicity baik itu partai maupun figur yang tentu berpotensi maju dalam gelanggang pertarungan di atasnya. Maksud saya di atas pilkada itu ya tentu pasar elektoral nasional, apakah pilpres misalnya dan lain sebagainya. Oke. Bung Ciko, kalau kata Kang Gun tadi ada kepentingan idealis dan juga kepentingan realistis gitu ya. Kalau melihat kepentingan realistis ini saya menjadi tertarik karena memang sepertinya PDI Perjuangan ingin juga punya daya tawar yang tinggi di DKI Jakarta dalam konteks Pilkada Jakarta. Saya sebut saja tadi yang Anda sudah sebut juga ada tokoh-tokoh lain sebenarnya PDIP kan ada Ahok, ada Tri Risma hari ini, bahkan ada Prasetyo Edi Marsudi. Apa yang ini ingin Anda gabungkan atau PDI Perjuangan gabungkan antara kepentingan realistis dan juga kepentingan strategis? Sebenarnya yang disampaikan oleh Mas Gun-Gun itu tidak salah, tapi kalau boleh saya katakan itu juga termasuk kepentingan idealis. Artinya secara ideal kalau PDI Perjuangan menang di banyak daerah akan lebih baik buat bangsa dan negara ini. Kira-kira gitu. Jadi memang konteksnya pilkada secara nasional nih ya. Nasional ya, termasuk di DKI Jakarta. Tapi ini intermezzo aja. Jadi pada prinsipnya tentu yang nomor satu memang kembali lagi ya kita harus jujur, memang ada kepentingan yang sifatnya idealisme, berpijak pada idealisme, ada juga yang berpijak pada realita ya kan, tetapi juga pada intinya kalau dalam politik itu semuanya berkaitan. Pada akhirnya apa-apa yang kami ingin perjuangkan tentunya harus bisa terwujud dan akan hanya bisa terwujud apabila ada kemenangan, kan itu aja. Nah, pada prinsipnya kalau kita katakan tadi bahwa kenapa kita ingin sekali untuk juga mencalonkan kader, tapi ini kan menjadi rekam jejak dan track record daripada PDI Perjuangan itu sendiri yang selalu mengedepankan kader. Karena partai kami ini kan partai kader gitu, banyak sekali kader yang sudah berjuang di internal
dan bergabung dengan kami selama ini, dan selalu insentif atau pengakuan bagi para kader ini ya tentunya adalah dicalonkan ketika mereka ingin mencalonkan diri, dan ini juga sangat penting bagi keberlangsungan soliditas dan gotong royong di internal kami. Jadi prinsipnya kalau kita bicara soal realitanya juga kita harus melihat juga hasil-hasil survei gitu. Kami melihat memang sosok Anies Baswedan adalah sosok yang cukup kuat hari-hari ini. Tapi kalau kita mau jujur, kekuatannya itu tidak absolut. Kalau kita bicara soal tingkat kepuasan publik yang memang sangat memang masih di atas daripada publik yang tidak puas, tapi angkanya itu tidak melebihi angka 60% terakhir di survei. Artinya masih ada ruang untuk bisa dikalahkan. Jadi kami justru ketika menyodorkan calon wakil atau sebaliknya misalnya gitu ya, tentu kami juga akan menyampaikan realita-realita bahwa kekuatan itu akan lebih solid apabila ada kader PDI Perjuangan di situ. Ini salah satu contoh saja. Tetapi ini kan semua sampai hari ini sesungguhnya belum final. Jadi apakah wacana ini lebih prioritas daripada wacana mendukung yang lain, itu juga tidak, karena kami tetap mencermati munculnya calon-calon yang lain dan kemungkinan-kemungkinan akan kami dukung. Ini bicara soal sosok kuat, ngomong-ngomong soal sosok kuat, dan Anda tadi menilai Bung Ciko bahwa Anies Baswedan tidak bisa dipungkiri bahwa sosoknya masih kuat di DKI Jakarta. Tapi saya akan bicara juga sosok atau kekuatan lain dalam konteks penyelenggaraan pilkada, termasuk di Jakarta. Ada faktor Joko Widodo, kekuatan Joko Widodo efek gitu ya, yang masih berdampak pada sejumlah pilkada, termasuk saya pikir di Jakarta. Belum lama ini kan kita sempat melihat ada munculnya nama Budi Jiwandono dan Kaisang Pangarep gitu yang akan diusung di Jakarta. Apakah ini juga jadi pertimbangan realistis untuk PDI Perjuangan sehingga melirik Anies Baswedan sebagai calonnya? Ya tentu tadi selain memang kita juga harus menyelaraskan visi dan misi kami dengan calon yang akan kami dukung, dan kemarin beberapa kali juga saya sampaikan kemungkinan untuk menang itu juga harus diutamakan. Jadi nggak ada gunanya juga kalau kita sibuk dengan garis perjuangan kita tanpa memikirkan bagaimana cara mencapainya gitu. Jadi artinya kemenangan. Jadi kemungkinan untuk menang ini memang kita harus mencalonkan tokoh-tokoh yang punya bobot sehingga ada chance yang besar untuk menang. Tapi kalau kita bicara soal survei misalnya, kan selama ini masih yang 3 besar nama Basuki Cahayapurnama masih juga ada di sana, bahkan di beberapa survei bisa teratas gitu. Nah, jadi artinya kita tidak terlalu memikirkan lah siapa yang akan kita lawan sesungguhnya, tetapi kita memikirkan untuk kita menang. Kalau kita bicara faktor Joko Widodo tentu selalu ada, semua orang kan punya pengikutnya, semua orang punya kekuatan politik gitu. Tetapi di pilkada ini tentunya ini masih dalam proses terkait dengan pencalonan, yang utama adalah kerjasama antar partai politik, itu aja dulu. Jadi kita melihat masalah-masalah lain dari belakangan aja. Fokusnya Kerjasama partai politik menguatkan internal fondasi untuk mengusung pasangan calonnya begitu ya untuk PDI Perjuangan. Tapi saya tetap akan tanyakan ini ke Kang Gun. Faktor kekuatan lain yang saya tanyakan tadi, apakah ini juga jadi pertimbangan sebenarnya kalau lihat komposisi politik di DKI Jakarta? Iya, justru ini yang paling menarik bagi saya. DKI ini seperti saya bilang, ini salah satu spotlight kan yang paling tentu menjadi prioritas. Tentu banyak daerah yang prioritas seperti Sumatera Utara dan juga lain-lain. Maka kemudian di daerah-daerah yang seperti ini pasti partai-partai seperti PDI Perjuangan, Mas Radit, itu memiliki konsentrasi penuh ya setelah Pilpres ini kan seperti DKI, Sumatera Utara ingin dimenangi. Sehingga harus kemudian memosisikan figur-figur yang kira-kira punya daya tawar tinggi terutama di pasar pemilih. Nah, Anies Baswedan misalnya salah satu di antara sosok-sosok yang kemudian tingkat keterpilihannya masih tinggi di Jakarta. Sehingga saya lihat perubahan sebut aja orientasi dan tentu kedepannya adalah koorientasi dari PDI Perjuangan terkait dengan Pak Anies Baswedan. Ini menarik. Jangan-jangan salah satu pertimbangan, ya tentu ini analisis yang
basisnya juga data faktual. Ya. Ada kebutuhan strategis PDI Perjuangan untuk juga memastikan positioning misalnya di 5 tahun ke depan sebagai, sebut aja, kalau kita lihat posisinya hari ini kan berpotensi untuk menjadi di luar kekuasaan. Ya, ya. Dia kemudian juga harus menguasai wilayah-wilayah strategis untuk kemudian juga menjadi bagian penting gitu ya dari proses bersiapnya PDI Perjuangan sebagai kekuatan penyimbang 2024-2029. Salah satu yang biasanya kemudian akan menjadi panggung tentu adalah daerah-daerah strategis. Gitu. Ya. Salah satu kemudian yang kita baca dari daerah strategis itu adalah daerah Jakarta. Ya, kita nggak bisa menutup mata, di sini adalah pusat perhatian publik. Ya, gitu. meskipun dikatakan juga masih ada daerah lain juga potensial seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Betul. tapi Jakarta itu tetap yang menjadi saya sebut epicentrum. daerah-daerah yang kemungkinan besar konsentrasi penuh, meskipun ya tentu semua ingin dimenangi, tetapi kan wilayah-wilayah prioritas seperti misalnya Jawa Barat, PDI Perjuangan, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jakarta, kemudian Sumatera Utara dan lain-lain, itu tentu akan menjadi satu prioritas utama, gitu maksud saya. Oke, nah ngomong-ngomong soal kekuatan politik di Jakarta, kami juga akan tampilkan ini komposisi kursi di DPRD DKI Jakarta atau DPRD Jakarta, nanti namanya tidak DKI lagi ya, tapi DKJ, Daerah Khusus Jakarta 2024-2029. Ini berdasarkan pemilu legislatif Jakarta kemarin. PKS meraih 18 kursi, lalu PDI Perjuangan 15 kursi, Gerindra 14 kursi, Nasdem 10 kursi, Nasdem 11 kursi, Golkar 10 kursi, PKB 10 kursi juga, PAN juga demikian 10 kursi, ditambah lagi dengan PSI, Partai Solidaritas Indonesia 8 kursi, Partai Demokrat 8 kursi, Perindo 1 kursi, dan Partai Persatuan Pembangunan 1 kursi. Nah, kalau melihat tekad dari Koalisi Indonesia Maju, Kang Gun, yang punya tekad juga akan menyatukan koalisi ini di pilkada, sejumlah pilkada termasuk di Jakarta. Melihat komposisi kursi ini juga menjadi lagi-lagi menjadi faktor realistisnya PDI Perjuangan untuk mendekati Anies Baswedan. Iya persis. Ya, ini akan juga, makanya saya bilang tadi satu di antara 3 faktor kan yang kita elaborasi di awal, kompetitor. Dan kompetitor yang misalnya sebut aja didorong Gerindra siapa? Ya kan? Apakah misalnya Ridwan Kamil karena koalisi Gerindra Partai Golkar? Betul. Ya kan? Atau misalnya memasukkan nama Kaisang dalam komposisi gitu ya? Ini kan tentu akan jadi bahan pertimbangan. Makanya dari awal saya lihat pertimbangan memasukkan nama Pak Anies Baswedan menjadi opsi bagi PDI Perjuangan untuk kemudian positioning lebih awal dalam perbincangan. Ini namanya baru komunikasi politik kan. Tetapi kemudian kan itu akan jadi aksi reaksi stimulus respons bahwa wacana ini sudah dibuka oleh PDI Perjuangan dan kemudian mencoba juga untuk memberi stimulan pada PKB begitu ya. Dan ingat, PKB dengan Anies Baswedan kemarin di Pilpres punya pengalaman politik yang itu kemudian melampaui yang disebut dengan psychological barrier ya, atau hambatan-hambatan psikologis seperti di momentum-momentum sebelumnya gitu. Hambatan-hambatan psikologis seperti di momentum sebelumnya. Nah, kalau bicara kekuatan parlemen di Jakarta nanti, saya juga akan tanyakan ke Bung Ciko nih nanti nih. Ada PDI Perjuangan dan PKS yang mungkin nanti juga akan kalau memang jadi bergabung, karena PKS juga saya melihat arahnya ke Anies Baswedan gitu ya, Kang Gun ya. Nah, ini bersama PKB juga, ditambah PKB nanti kekuatannya cukup signifikan di Jakarta. Nah, apakah pertanyaan yang sama, apakah ini juga jadi pertimbangan bahwa kekuatan besar ini juga untuk menandingi Koalisi Indonesia Maju yang punya komitmen menyatukan koalisi di level pilkada? Saya akan tanyakan ini ke Bung Ciko setelah jeda di Sapa Indonesia Pagi. Tetaplah bersama kami. Le Mineral